Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini tema kita adalah seni mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri ini caranya banyak. Namun yang ingin saya ceritakan pada hari ini adalah kalau kita mencintai diri sendiri, artinya kita pasti tidak mau untuk menyakiti diri kita sendiri, betul? Jadi temanya seputaran itu. Namun izinkan saya menceritakan satu kisah dulu sebagai awalan teman-teman sekalian yang dinyatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim mengenai hal yang memiliki hubungan dengan tema kita pada hari ini untuk mencintai diri sendiri, artinya jangan menyakiti diri kita sendiri dengan perbuatan dosa. Karena kalau kita melakukan perbuatan dosa, kita sedang jahat pada diri kita sendiri. Kalau kita melakukan perbuatan dosa, kita sedang aniaya dan zalim pada diri kita sendiri. Artinya kita tidak sayang pada diri kita. Maka sebagai permulaan, izinkan saya membacakan sebuah hadis teman-teman sekalian dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan rombongan perang. Di tengah-tengah rombongan perang itu ada seorang ibu yang sibuk mencari bayinya. Seorang ibu kalau kehilangan bayi pasti sangat gelisah sekali, sangat takut sekali. Jadi beliau mencari-cari di mana bayi beliau. Dan ketika pada akhirnya sang ibu tersebut berhasil menemukan bayinya di antara tawanan itu, maka sang bayi itu dipeluk erat-erat, langsung sang ibu menyusui bayi tersebut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ibu-ibu sekalian, bertanya kepada para sahabat-sahabatnya, apakah menurut kalian ibu ini tega melemparkan anaknya ke dalam kobaran api? Kalau itu pertanyaan yang diajukan kepada ibu-ibu sekalian, apakah seorang ibu tega melemparkan anaknya ke kobaran api? Kira-kira jawabannya apa ibu-ibu sekalian? Tidak mungkin, karena seorang ibu sangat-sangat mencintai anaknya, bahkan seorang ibu rela berkorban untuk anaknya. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW bertanya, apakah menurut kalian semua ibu ini akan tega melemparkan anaknya ke dalam kobaran api? Tentu saja para sahabat mengatakan tidak mungkin. Demi Allah, sementara sang ibu itu sanggup mencegah bayinya terlempar ke dalamnya, tidak mungkin ibu itu membiarkan anaknya berada dalam kobaran api. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, sungguh Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Kasih sayang seorang ibu tiada batas. Kasih sayang seorang ibu sangat besar kepada anak-anaknya. Namun ternyata kasih sayang Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar kepada hambanya dibanding kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Artinya, ibu tersebut tidak tega melemparkan anaknya ke dalam api, maka Allah pun sebenarnya lebih tidak tega lagi melemparkan hamba-hambanya ke nerakanya Allah. Namun, kita sendiri yang memilih untuk menuju ke nerakanya Allah. Kita sendiri yang memilih untuk menyakiti diri kita menuju ke nerakanya Allah karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan mukjizat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni berupa Al-Qur'an. Di mana Al-Qur'an ini adalah hudalin nas, hudalil muttaqin. Dia petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang-orang bertakwa yang di dalamnya berisi berbagai macam peringatan-peringatan dan kabar-kabar gembira. Namun banyak orang-orang yang mengaku muslim tapi tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai panduan, tidak mengikuti apa yang disampaikan kalam Allah, firman Allah di dalam Al-Quran, sehingga Allah sangat mencintainya. Allah tidak mau dia masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Namun dia sendiri yang tidak mencintai dirinya karena melakukan perbuatan dosa, hingga dirinya sendirilah yang menjadi penyebab dia masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi tema kita itu, kita mencintai diri sendiri, artinya kita tidak mau menyakiti diri kita tidak mau berbuat dosa-dosa yang artinya kita sedang aniaya kepada diri kita sendiri. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Adz-Dzariyat ayat ke-50. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Maka segera berlarilah, fafirru ilallah, berlarilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh aku, kata Rasul, sungguh Rasulullah seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah bagi kalian. Jadi kita diminta itu fafirru ilallah, berlari menuju kepada Allah, bukan menjauh daripada Allah. Musibah terbesar dalam kehidupan kita adalah ketika kita pergi daripada Allah. Ketika kita tinggalkan Allah, Allah tidak tinggalkan kita. Betul Ibu sekalian? Kita yang tinggalkan Allah. Dan itu musibah terbesar bagi seorang mukmin ketika dia meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa dia minta tolong ketika terjadi apa-apa dalam hidupnya? Kalau dia pergi daripada Allah. Maksudnya apa pergi daripada Allah? Kadang kita ini teman-teman sekalian, mohon izin,
Kadang-kadang kita katakan, ya Allah, kenapa Engkau berikan ujian ini kepadaku ya Allah? Kenapa Engkau berikan kesedihan ini kepadaku ya Allah? Apa salahku ya Allah? Kenapa Engkau tidak adil kepadaku ya Allah? Kemudian kita pergi meninggalkan Allah. Atau ketika kita berbuat berbagai macam maksiat demi maksiat, kita meninggalkan Allah. Allah tidak tinggalkan kita tinggalkan Allah, teman-teman sekalian. Baik, setelah kita mendengarkan muqaddimah yang tadi, bahwa Allah lebih mencintai hambanya dibanding cintanya seorang ibu kepada anaknya, mari kita lihat perbuatan zalim. Zalim itu terbagi menjadi 3, ibu-ibu sekalian. Zalim kepada Allah Subhanahu wa taala artinya menyekutukan Allah. Zalim kepada sesama manusia, kita buat jahat kepada sesama manusia. Zalim pada diri sendiri ketika kita berbuat dosa. Ketika kita buat dosa, kita sedang jahat pada diri kita sendiri. Kenapa? In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kebaikan yang kau lakukan akan kembali kepada dirimu. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kejahatan yang kau lakukan akan kembali kepada dirimu. Jadi jangan dikira kita buat dosa ini nggak berefek apa-apa. Kita sedang melukai diri kita, jahat kepada diri kita sendiri.